Ya, halo semua. Halo, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke. Wah, Pak Adi. Oke, salam kenal semua dari saya Rashid dari Aravisio dan Mas Adi dari Physical Base. Halo Mas Adi, apa kabar? Waduh, Halo malam. Mas Adi goyang-goyang terus ini, goyang-goyang-goyang kameranya. Sorry, sorry, sorry. Lagi di masih di DPR, lagi di DPR habis rapat untuk di TAFI. Lagi DPR ya. Wah, Pak Adi mainnya sekarang di DPR. Ya, gimana kabarnya Mas Oke, Rashid? alhamdulillah baik. Ya, teman-teman semua, sesuai tema pada malam hari ini kita akan sharing berbagi sekitar 20 menit ya, Mas Adi ya, dan juga Ya, ada giveaway. Jika ada penanya giveaway. terbaik, ya, penanya terbaik nanti akan didata oleh admin kami. Ya, mungkin dibantu admin dan Mas Adi mungkin juga bantu, ya. Ya. Kalau ada pertanyaan baik, ya itu giveaway-nya nanti apa ya? Nanti saya sebutin. Oke, jadi teman-teman semua, halo semua. Wah, banyak nih. Nadine, wah, ya, siapa nih? Budi Jul, halo Pak. Halo. Ada Riri, ada Om Dani Adikara. Top ini, terima kasih. Ya, ternyata banyak loh, Mas Adi ya. Woi, rame ya. Rame Rame ya. ya. Oke. Rame hari ini ya. Mungkin teman-teman yang udah hadir, saya nggak bisa sebut semua, kita langsung aja ya. Oh, ada Mas Angga, ya, ada Jain Om dua Zainal. enam, ya. Oke, baik. Ya, jadi tema kali ini kita akan sharing terkait dengan cedera yang selalu membuat orang olahragawan takut dan khawatir nih, Mas Adi. Ya, betul. Betul. Khawatir terkait dengan Khawatir. performanya, yaitu cedera di lutut. Nah, banyak cedera yang dialami. Kalau di Tangerang ya, kalau di area-area sekitar Hah? Tangerang tuh banyak pemain bola ya Mas Adi ya, main Ya, tarkam. Ya, yang jadi main kena. tarkam. Banyak yang kena di tarkam. Ya, olahraga, cedera lutut ya. Kalau di Jakarta juga mungkin pelari-pelari ya, olahragawan sepak bola ya di sekitar Jakarta Selatan juga ada ya Mas Adi ya. Ya. Iya. Nah, cedera di lutut apa sih yang membuat apa namanya mengkhawatirkan bagi atlet adalah cedera ACL. Ya, cedera Betul. ACL ini mungkin Pak Adi bisa Yang paling sekilas apa namanya menjelaskan sekilas tentang apa sih ACL itu ya dan bagaimana gejalanya nih. Oke, terima kasih Pak Rashid. Oke, selamat malam semuanya teman-teman, apa kabar? Oke, kali ini kita akan berdiskusi mungkin kali ya. Kita akan berdiskusi Ya, bersama mengenai cedera ACL yang paling banyak digandrungi ya. Paling banyak digandrungi, bukan digandrungi ya. Dalam arti paling banyak case-nya di klinik ataupun di beberapa rumah sakit ortopedi. Sebelum Ya, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah join dengan saya dan Pak Rasid. Oke, di lutut kita itu ada 4 ligamen. Oke, 4 ligamen di daerah lutut dan fungsinya ligamen itu adalah sebagai stabilisasi pasif di dalam tubuh kita. Oke, apa sih 4 ligamen yang ada pada lutut kita? Yaitu ACL, anterior cruciate ligament, kemudian PCL, posterior cruciate ligament, kemudian MCL, medial cruciate ligament, kemudian LCL, yaitu lateral cruciate ligament. Oke,
Dan paling banyak case pada saat ini yang sering kita jumpai baik di rumah sakit ataupun di klinik yaitu cedera pada ACL. Ya, paling untuk cedera PCL ada beberapa, tidak banyak, kurang lebih 30% lah ya, gitu. Biasanya cedera PCL itu dibarengi dengan ACL juga, gitu. Oke, ACL itu adalah suatu ligamen yang paling sering kena cedera dan posisinya itu adanya di depan, gitu. Posisi di belakang itu adalah PCL. Oke. Kemudian penyebab pada ACL itu apa aja sih cedera yang bisa? Yaitu pertama kontak dan non kontak. Oke. Kemudian cedera yang non kontak itu bisa dengan posisi pada saat lari dengan berhenti mendadak, kemudian terjadi pivot. Kemudian kalau yang kontak biasanya pada saat bermain sepak bola itu dengan kena aja langsung. Ciri-cirinya penyebab ACL, oke, sebentar. Penyebab terjadinya cedera ACL itu bergerak dengan cepat secara tiba-tiba, kemudian melakukan pergangan atau stretch pada lutut yang secara berlebihan, kemudian mengalami benturan pada saat bermain, terus melakukan lompatan dan mendarat dengan posisi yang tidak tepat, sehingga tidak terjadinya stabilitas pada persendian di daerah lutut. Oke. Ciri khas pada cedera ACL yaitu adanya bunyi plop pada persendian atau pada di daerah lutut. Oke. Yang kedua, pada saat bunyi seperti itu, pada saat kita mau bangun, itu tidak adanya kekuatan untuk menopang tubuh kita pada saat untuk berdiri. Yang ketiga, adanya nyeri hebat di daerah sekitar lutut. Seperti itu. Dan keempat, nanti akan terjadinya pembengkakan di sekitar lutut. Seperti itu, Pak Rasid. Oh, jadi cedera ACL itu, jadi teman-teman ya, banyak tuh karena gerakan memutar ya, atau Ya, sedang pivot. pivoting ya, pivoting Betul. teman-teman semua. Jadi lututnya itu udah lurus, udah lagi, Melipir. ya kan, tiba-tiba Ya. muter miring ke dalam, tiba-tiba muter. Jadi ligamen ACL yang ada di antara di antara tulang, ya tibia dan femur, tulang kaki dan tulang paha kita, jadi dia terstretch dan tertarik sehingga membuat ligamennya sobek dan bahkan bisa sampai putus langsung ya Mas Adi ya. Betul. Gitu. Wah, jadi ternyata memang cedera ACL itu membuat orang itu khawatir ya, karena memang struktur jaringan di tubuh kita atau anatomis dalam tubuh kita itu hilang. Ya. Ya, dan banyak sekali nih teman-teman ternyata nggak sadar dengan kondisi cedera ACL. Dia ada beberapa case teman-teman dia cerita, saya cedera lututnya tahun lalu, bunyinya klek ya Mas Adi, pop ya kan, terus pop. Lalu ya bunyi pop, nggak bisa jalan, istirahat seminggu 2 minggu bisa jalan nih, bisa normal, udah kuat lagi. Ternyata diajak main lagi, bengkak, goyang lagi, bengkak lagi. Iya, teman-teman harus hati-hati dan aware jika cedera lutut. Memang tidak membuat kecacatan yang langsung, tetapi itu akan membuat sendi lutut kita khususnya itu menjadi tidak stabil. Tidak stabil ya. Pada saat berjalan tuh rasanya aman-aman saja, tetapi ketika aktivitas yang lebih berat ya, yang diminta lari, gerakannya lari, pasti rasa agak goyang atau tidak stabil. Ciri khas satu-satunya itu goyang pada saat kita naik turun tangga pun juga tidak nyaman ya, tidak comfortable gitu kan. Banyak beberapa rekan bertanya apakah karena
ototnya nggak kuat, ternyata pada saat kita cek itu goyang di persendian di lututnya gitu. Makanya pada saat dia turun dia tidak kuat untuk menopang berat badannya. Ya, Banyak ya. tampaknya putus. Wih, Halo semua. wah, ada Ya, jadi yang kibek, baru masuk cuek. kita lagi bahas tentang cedera ACL. Ya, cedera lutut yaitu ligamen ACL. Oke. Nah, eh, tadi udah beberapa gejala ya. Ternyata Nah, sinyalnya jelek ya. sudah nyambung lagi belum nih? Nah, belum. Sudah? Oke. Nah, Sinyal. Ayo sinyal di Indonesia, sinyal. Oke. di Ya, arah banyak ya, case di arah banyak ya, ya ACL ya. lumayan teman-teman. Ya, teman-teman yang mengalami cedera ACL lumayan ada banyak. Dan Oh, Mas Adi, perlu kita ketahui atau perlu kita apa ya pelajari lah. Jadi cedera ACL itu nggak murni hanya ACL-nya saja nih kadang-kadang nih. betul, betul, Ya, betul. jadi pas ACL itu ketika sudah bunyi pop, nyerinya di awal itu minggu pertama tuh 1 sampai 2 minggu pertama nyerinya hilang. Nah, namun yang perlu Ya, diperhatikan adalah nyeri yang setelah 3 minggu sampai berbulan-bulan nggak hilang-hilang, maka kita itu sudah yakin bahwa ada jaringan lain di sekitar lutut yang mengalami luka. Jadi luka di sekitar lutut bisa saja meniskusnya, ini jadi bisa itu saja betul, ligamen yang lain atau atau yang disebut dengan ligamen. multiple ligament injury, ya, multiple ligament injury. Ya, Hmm. Jadi kita perlu hati-hati lah kalau cedera ACL, pastiin cedera jaringan lainnya tidak mengalami luka atau ada kerobekan. ya. Ini ada, Dan oh, cedera ACL itu ada beberapa grade 1, 2, dan 3. Dan ada kalau drainase-nya. 3 itu ya mau tidak mau harus operasi. Ya. Nah, kalau cedera ACL murni yang dirasakan bukan nyeri ya, ya nyeri mungkin Ya, jaringan lainnya, tetapi lebih ke tidak stabil. Ini ada rekan kita Edi Arcupas, dia bilang saya cedera ACL Pak. Oke, segera lekas pulih, Edi. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu informasinya. Oke, nah kalau sudah ACL nih Pak Adi, mungkin kita bisa sebutin beberapa langkah-langkah yang nggak boleh dilakuin. Nah, apa saja yang tidak boleh dilakukan pasca cedera ACL? Oke, oke, Mas Adi ada masukan untuk apa saja yang tidak boleh dilakukan? apa? Baju kena mesen L. Ya, maaf. Maaf, Open maaf, baju, masih di. Oke, ya persiapan buat Itafi besok kita lagi eh, apa sibuk-sibuknya. Maaf ya teman-teman. Oke, langkah-langkah apa sih yang paling utama pada saat kejadian cedera ACL? Langkah yang pertama yaitu usahakan posisi kaki tidak digerakkan sama sekali. Oke, kemudian usahakan yang kedua adalah kita kompres dengan es. Kenapa es? Itu untuk mengurangi atau mencegah terjadinya inflamasi atau untuk mengurangi atau mencegah terjadi pembengkakan di daerah lutut. Seperti itu. Kemudian yang kedua usahakan lakukan untuk proteksi dengan bandage di daerah persendian lututnya seperti itu. oke, jadi Dan yang pertama, kemudian usahakan jangan dibebankan dulu sebelum bisa
sebelum memastikan cedera apa yang ada di daerah lutut itu sendiri itu. Jadi diistirahatkan, kemudian kompres dengan es, ya kurang lebih 10 menit seperti itu, kemudian lututnya di bandage seperti itu parasit. Untuk pertolongan pertama. Jadi Wah, langkah pertama, teman-teman, jika atau nanti bisa sharing ke teman-temannya ya. Jadi kalau ada ya, yang mengalami cedera lutut dan curiga ada suara pop, ya, aduh saya cedera nih ada bunyi pop, ya, udah kita curiga ke cedera ACL. Jadi yang boleh dilakuin pada saat pertama kali cedera adalah lututnya diluruskan, jangan ditekuk ya. ya, Kemudian kunci atau diproteksi kunci lututnya proteksi pakai bandage atau pakai apa ya, ankle brace supaya lututnya ankle. kunci tidak tertekuk. Karena eh, apa namanya kalau ada teman-teman yang mengalami cedera lutut pasti lututnya akan mengunci seperti ini dan kondisi posisi ini akan menyulitkan lutut kita sembuh dengan cepat ya, jadi akan bengkak terus nih rasanya, jadi Ya, pastikan lututnya harus cepat-cepat lurus. lututnya lurus. Tuh. Nah, kemudian tadi tidak ditumpukan, jadi Tidak kalau sudah dibebankan. ya, jadi kalau teman-teman kalau lagi main bola nih cumannya cedera lutut Mm-mm. dan bunyi pop, oke, jangan ditumpukan, digendong atau dipapah ya temannya supaya tidak menimbulkan susah sekali ya, menimbulkan cedera baru. Ya, cedera baru itu maksudnya cedera jaringan baru di sekitar lutut, misalnya bantalan sendi, tulang rawan, atau ligamen lain yang bisa luka ya akibat ketidakstabilan dari cedera ACL ini. Nah, yang nggak boleh nih apa ya Mas Adi? Yang nggak boleh Yang awal-awal nih awal-awal yang nggak boleh dibebankan paling ya. ditumpukan ya. Ya, Oke. dibebankan karena supaya tidak menimbulkan cedera yang lain seperti meniskus karena kan ACL itu sendiri fungsinya sebagai stabilisasi ya kan. Nah, Hmm, apabila hmm, dengan hmm. power tidak ada akan terjadi pembebanan di daerah sekitar lutut itu sendiri. Itu yang kita makanya tadi harus kita fiksasi untuk di sekitar daerah lutut ya kan. Nah, usahakan untuk beberapa waktu tidak ditopangkan terlebih dahulu. Jadi topang kan ya. Kalau ini nih Iya. banyak nih, langsung pijat, gimana nih pijat nih? Waduh, itu dia tuh banyak yang bertanya di klinik gitu. Pak, Iya, kadang banyak yang nyuruh kalau lu kalau di cedera di lapangan itu terus langsung diurut itu gimana ya Pak? Usahakan jangan, usahakan jangan ya teman-teman ya. Usahakan teman-teman cari es sesegera mungkin untuk dikompres gitu. Jangan diapa-apain selama kurang lebih ya 24 jam dulu. iya. Oke, jadi teman-teman jangan langsung pijat ya. Banyak nih langsung ke haji A, haji B, haji C, ya kan? Nah, Wah, asal-asal ini pijat, jangan. rame nih ada Mas Lutfi. Wah, halo Mas Lutfi, Pukut, rame nih. Ya, ya kemudian ya jangan langsung pijat lah. Ya, Ya, kenapa? Karena jangan kalau jangan dulu. tubuh kita tuh lutut kita lagi bengkak tiba-tiba langsung dipejat atau ditekan pada area cedera pasti akan menimbulkan luka baru sehingga Betul. ya, yang tadi kita bilang pijat itu sifatnya melemaskan otot-otot ya Sinyalnya. otot-otot di sekitar apa namanya sekitar lutut jadi lemas dan tidak Ya, kuat lutut. lagi. Mm-mm. Dan kita tahu tadi cedera ACL ini pasti lututnya tidak stabil jadi goyang. Ya, kalau udah dipijat makin lama makin goyang. Jadinya seperti itu. Nah, perawatan mandiri. Nah, kita masuk ke dalam perawatan mandiri nih. Yang bisa dilakukan. Pertama, pastinya ke dokter, ya. Periksa atau ke fisioterapis olahraga atau fisioterapis yang sudah paham dengan masalah cedera olahraga, ya, atau paham dengan kondisi lutut. Harus ke situ. Supaya apa? Kita harus tahu dulu saya cederanya apa, terus apa yang nggak boleh, apa yang boleh. Nah, ini yang Betul.
Tadi yang nggak boleh adalah pijat, terus langsung ditumpukan ya, langsung di stretching juga nggak boleh ya. Nah, berikut adalah Jangan. jangan ya. Nah, perawatan mandirinya nih, Mas Hmm. Adi. Gimana nih, Mas Adi? Perawatan mandiri. Perawat, perawatan mandiri setelah operasi atau Oh, pasca cedera dulu, habis ini kita bahas yang oh, operasi. oke. Perawatan mandiri mungkin dengan kita latih beberapa otot di sekitar lutut, yaitu untuk jadi sebelum kita ke dokter atau ke fisioterapi untuk perawatannya paling kita bantu dengan kompres es, ya kan. Terus yang kedua, usahakan ganjel kaki setinggi kepala pada saat kita tidur, oke. Terus kemudian usahakan pada saat beberapa waktu teman-teman boleh misalkan untuk dilatih secara bertahap untuk tekuk pelan-pelan supaya tidak terjadi kekakuan pada lututnya, usahakan seperti itu. Jadi jangan 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 posisi diluruskan terus-menerus yang bisa mengakibatkan terjadinya pemendekan otot atau kekakuan di otot sekitar lutut seperti itu. Oke, kemudian kita latih otot-otot di sekitar lutut atau otot-otot yang menopang daerah lutut kita. Itu dengan latihan mungkin kita bisa gerakan di daerah ankle, ya kan, atau beberapa otot di daerah otot paha atas atau paha bawah seperti itu. Seperti Oh, itu, Mas. Heeh. di awal kita bisa berikan kompres es ya. Kalau udah tahu Ya, cedera, kemudian heeh, setelah 2 hari, 3 hari ya sudah boleh menekuk ya, latihan menekuk bertahap, supaya aman dan lututnya tidak terkaku. Nah, biasanya itu betul. banyak yang terasa kaku pasca cedera ya, sehingga biasa berpikir, oh kaku harus dipijit nih, harus dipijit. Ya, ternyata enggak, caranya gampang, cuma diminta untuk menekukkan perlahan-lahan, kalau bisa sampai full. Ya, targetnya adalah sampai full. Nah, namun tentu perlu pemeriksaan lebih lanjut supaya kita tahu cedera-cedera di dalam lutut apa saja yang terjadi. Kemudian jadi apa lagi? Sudah mulai menumpukan di hari kedua ya, sudah mulai Ya, ditumpu pelan-pelan supaya saraf-saraf di di kaki kita nggak hilang. Nah, banyak kok hari kedua saya susah banget jalan ya, rasanya susah banget. Itu biasanya karena saraf-sarafnya sudah shutdown, kalau disebutnya shutdown. Jadi kita harus aktifkan kembali otot-otot di sekitar apa namanya, di sekitar sendi kita. Nah, banyak nih itu yang bisa dilakukan secara mandiri ya. Terus oh ya, pakai brace ya, pakai brace, betul, pakai pakai brace brace. jangan lupa. Jadi Ya, teman-teman harus jangan lupa punya pakai brace. deker lutut. Nah, brace atau deker Heeh. lutut orang tahu, kalau bahasa kampung, bahasa Deker, modernnya deker yang deker. bisa dikunci. Kalau bisa ada Heeh. kuncinya Iya, supaya nggak goyang. yang bisa supaya bisa stabil di daerah lututnya. Oke. Nah, sekarang eh, yang boleh dan nggak boleh tadi sudah dilakukan. Terus perawatan mandirinya kita sudah sampaikan nih. Sekarang nih, banyak teman-teman yang pasca cedera ACL selalu bertanya, bisa lagi nggak olahraga? Nah, Bisa, bisa lagi nggak olahraga? Bisa ya, tapi ada bisa. prosesnya. Ada prosesnya cukup, sinyalnya hilang. Sinyalnya hilang. Iya, sinyal. Aduh, maaf teman-teman, sinyalnya hilang. Oke, masuk lagi. Bisa, Jadi, bisa. Jadi jangan khawatir. Cedera hmm, ACL bisa berolahraga lagi seperti itu. jadi bisa Cuma olahraga, prosesnya panjang dan ada iya, prosesnya prosesnya. panjang. Nah, ada prosesnya. Di mana prosesnya, teman-teman harus menggantikan ligamen yang baru. Tentu menggantikan ligamen yang baru itu dengan proses tindakan operatif ya, atau surgery. Nah, surgery-nya ternyata nggak kayak zaman dulu. Saya ada case tuh, dia harus dibuka tuh lututnya Mas Adi, dia dibongkar Oh, kayak operasi lutut. oh, oke. Tapi sekarang Itu teman-teman tidak operasi perlu zaman khawatir. dulu.
dokter ortopedi, ya, dokter ortopedi banyak sekali, ada dokter Sabto Aji, dokter Riki, dokter ortopedi di Indonesia kini sudah menggunakan teknik artroskopi, jadi minimal apa ya, minimal invasif, jadi Incision. lukanya Ya. dikit kecil, jadi nggak banyak lukanya, dan pemulihannya jadi lebih cepat. Dan biasanya ligamen yang digantikan itu secara anatomis diambil dari otot kita juga. Otot kita itu tendon, bisa dari otot hamstring, bisa dari otot patella atau tempurung, bisa dari sekarang lagi ngetrennya tuh pakai tendon yang ada di ankle, peroneus Hmm. muscle. Hmm. Tergantung, setiap dokter punya punya pertimbangan sendiri-sendiri. Tentu teman-teman harus bertemu dengan dokter yang memang sudah pengalaman. Ya. Nah, ini ada untuk bisa tentu sport ada fase-fase atau ada tahapannya. Ternyata tahapannya ini bukan berdasarkan dari waktu, ya teman-teman kadang suka berasumsi saya berapa lama nih, ya bisa berapa lama nih pemulihannya, ya paling aman tuh 6 bulan, 6 bulan. ya, 6 bulan paling aman. Paling kuatnya di 9 bulan, paling kuatnya ya. Tapi ini juga bukan berdasarkan waktu saja, tapi berdasarkan kemampuan fungsi dari tubuh teman-teman semua nih, adaptasinya bagaimana. Ya ada yang bisa butuh dalam waktu 6 bulan, ada yang butuh waktu 8 bulan, ada yang butuh 9 bulan. Itu sangat tergantung dari adaptasi dari teman-teman semua nih. Nah, sekarang tahapannya bagaimana nih? Coba mungkin Mas Adi bisa share tahapannya. Tahapan untuk fase satu ya. Ya, ada berapa fase? Kalau nggak salah ada 5 fase. Ada fase Ya. satu. Ya, ada 5 atau 4 fase. Ada 4, ada yang 5. Konsepnya sama. Konsepnya sama ya. Satu fase, ada lima fase banyak. Jadi Ya. tetap aja konsepnya sama. Kalau di Oke, tahap untuk pertama, ah, di kalau tahap tahap pertama untuk fase pertama ya paling kita untuk melakukan dengan exercise apa? Fase pertama kita untuk mengurangi rasa nyerinya dulu, oke? Itu dengan menggunakan apa? eh, untuk fase pertama 0 sampai 8 minggu ya, kalau nggak salah ya Mas ya, Rasid ya. kurang lebih. Oke. Ya, kurang lebih. Kemudian kita kurangi dengan kita goalnya itu yang pertama adalah kita kurangi rasa nyerinya dulu itu. Oke. Nyeri, Yang kedua bengkak, sama ngantuk ya. nyeri bengkak itu harus kita kurangi dulu gitu kan. Ngantuk, Kemudian ganggu itu. uh, kemudian kalau kita udah bisa mengurangi rasa nyeri, kita latih bertahap pelan-pelan di daerah sekitar lutut, yaitu kita lakukan mobilisasi patella, ya kan? Kemudian kita latih untuk di otot-otot quadriceps. Oke, ada kereta lewat, maaf. DPR lewat DPR. Ya, Oke, jadi yang satu paling itu harus lewatin gimana? ya. Jadi yang fase satunya banget Masa-masanya melewati. kita harus kita lewatin, kita rasa itu rasa nyeri, kemudian kita latih untuk meningkatkan ROM-nya, ya kan? Kita latih untuk latihan penguatan itu dengan SLR atau hip abduction, ya kan? Terus dengan flexion di ankle-nya, kemudian untuk ya intinya itu untuk menambah lingkup gerak sendi dan menguatkan otot-otot di sekitar lututnya, itu aja untuk fase 1 gitu. Karena kalau teman-teman setelah operasi pasti otot pahanya itu sulit berkontraksi. Betul, Sulit berkontraksi. itu Jadi kita kontraksi ya kok nggak muncul-muncul ototnya. Nah, tapi ada loh yang bisa langsung muncul, ada. Tapi ada yang bisa ada langsung. beberapa karena setiap Ya, orang beda-beda, karena serat otot setiap orang beda-beda. ya, tapi ada. Ya, Ada yang nggak bisa, ada ada yang nggak langsung benar-benar hilang nih. Kok nggak ada? Biasanya fisioterapis akan bantu dengan stimulasi listrik. Nah, di stimulasi listrik dengan nemes ya. memes sebutannya. Jadi
Ah, ah. teman-teman akan diberikan struman, ya, terus diminta untuk kontraksi. Oke, di fase 2, Mas Adi. Fase kedua yaitu kita masuk ke dalam latihan keseimbangan dan pola jalan normal, yaitu dengan kita latihan jalan untuk mobilisasi. Itu ya dimana fasenya hingga 2 sampai 4 minggu ya, Pak Rasid ya, Mas Rasid ya, kurang 6 lebih ya. sampai 6 kurang lebih ada sampai 12 minggu tergantung kondisi. Sampai tergantung kondisi setiap klien beda-beda. Itu kita dengan memiliki tujuan untuk meningkatkan ROM-nya, itu lingkup gerak sendinya, terus kita kuatkan otot-ototnya, terus kita perbaiki pola jalan karena beberapa rekan-rekan itu lupa jalan setelah operasi, ya kan. Hmm, Nah, kita perbaiki pola jalan yang baik, kita ibaratnya kita reminder lagi seperti laptop atau komputer error, kita masukin lagi data yang baru, ya kan, seperti itu. Kita perbaikin lagi pola jalannya supaya pada saat lepas tongkat bisa normal kembali gitu. Ada beberapa latihan ya untuk meningkatkan kekuatan di sekitar lutut, ya bisa kita masuk dengan uh, latih di otot quadriceps, itu dengan hamstring stretch dan calf strengthening ya. Kemudian mungkin bisa kita masuk untuk latihan dengan sepeda statis, sudah bisa masuk. Kita lihat dulu kondisinya, kekuatan ototnya bagus, lingkup gerak sendinya oke, baru kita bisa masuk ke sepeda statis ya, Mas Rasid, seperti itu. Kemudian jadi kita latih dengan, jadi fase 2 ini teman-teman harus bisa jalan normal. Karena betul, capaian akhirnya nanti kalau udah jalan normal, teman-teman akan disiapkan untuk bisa berlari dan lompat. Tapi kalau jalannya belum normal agak susah biasanya, pelan-pelan itu ya. progres. Yang Kemudian penting sudah nyerinya hilang dulu, baru bisa, sepertinya. ya nyerinya harus Ya, hilang. betul. Kemudian udah dilatih latihan penguatan otot yang sudah lebih levelnya Oke. lebih advance dari di level 1 ya di tahap pertama. Mm-mm. Kemudian nanti teman-teman balance-nya, biasanya balance-nya banyak sekali latihan. Jadi keseimbangan, latihan jalan, ya. Kemudian apa itu latihan kekuatan itu yang harus Latihan dilakukan. kekuatan. Makanya Sudah masuk goalnya latihan strengthening ya. ya goalnya teman-teman sudah 80% lah kemampuannya sama dengan kaki yang sehat. Jadi kaki sakit sama dengan kaki yang sehat. Goalnya 80% kemampuannya ya. Kemudian Ya, kalau di fase 3 biasanya teman-teman sudah siap nih siap ya untuk koordinasi lari ya, latihan ya, koordinasi. ya Ya, lari lompat ya koordinasi sudah mengaktifkan otot-ototnya lagi. Kemudian di fase keempat biasanya persiapan teman-teman untuk return to sports. Ya. sudah dilatih ke program-program latihan sesuai cabang olahraga yang teman-teman kuasai. Biasanya ada sepak bola, badminton, kemudian apa lagi? Ya macam-macam. Ya, volley, ya disesuaikan dengan cabang olahraganya. Biasanya latihannya Betul. seperti itu. Eh, Ternyata uh, itu nggak cukup, cuma bisa return to sport saja, tapi teman-teman harus bisa return to performance. Maka ada fase kelima, sekarang update-nya, untuk bisa return to performance, supaya teman-teman sudah siap. Nah, nah, tentu untuk bisa melewati fase-fase tersebut, biasanya fisioterapis dan dokter bekerja sama untuk mengevaluasi di setiap antar fase. Bagaimana kekuatannya, kemudian bagaimana balance, balance-nya, kemudian koordinasinya. koordinasinya, apakah sudah siap atau belum. Nah, itu adalah tahapan program kembali berolahraga pasca cedera ACL. Cedera ACL. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A nih. Q&A. Pertanyaannya sudah ada beberapa pertanyaan. Sahabat saya scroll lagi. Mana ya? Itu tadi banyak tadi. Dari Pak dari teman kita Martin, Instagramnya akunnya mana ya dia? Kok nggak muncul? Nih,
Assalamualaikum Bang. Halo, Ya, halo. Errol ya. Mohon izin nanya Bang, kalau habis operasi ACL, kapan waktunya ke fisioterapi? Oke. Kapan tuh? Habis operasi Siapa? ya paling tidak langsung langsung fisioterapi gitu. Iya. Jangan nunggu lama-lama. Biasanya dokter akan menyarankan misalnya habis operasi itu masuk ke ruangan operasi, kemudian masuk ke ruang perawatan itu sehari, kemudian besoknya akan dikontrol lagi oleh dokter dan langsung akan dikonsulkan oleh untuk fisioterapi sepertinya seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya. Karena lebih cepat lebih baik. Jangan beri kesempatan otot itu tidur terlalu lama. Seperti itu. Iya. Jadi 1 hari setelah operasi harus sudah fisioterapi. Betul. Nah, tapi ya Jangan biarkan tergantung juga. otot tidur. Ya, tapi tergantung juga tindakan operasinya bagaimana dan respon respon bius juga ya. Iya, Dan ya, kalau emang biasanya rata-rata dan normalnya 1 hari setelah udah harus fisio. Ya, 1 hari setelah harus sudah fisio. sinyalnya hilang. Kemudian sinyal hilang ya. Jadi teman-teman 1 hari setelah operasi harus segera visio. Ya, kalau enggak ototnya lama-lama jadi mengecil. Kenapa? Karena Ya, pada saat di operasi sirkulasi darah kita tuh disumbat, ya disumbat sehingga butuh bantuan baik itu secara pasif ya atau secara aktif dari otot kita sendiri untuk bisa meningkatkan sirkulasi kembali pada area area operasinya supaya darah-darah lancar lagi. Oke, oke. kemudian Ini ada ada lagi pertanyaan lagi. pertanyaan tadi, cara Pak mengetahui dari Edi Edi. Ortopas. Ya, apa tuh? Edi dari Bentar, mana bentar. ya? Bentar, bentar. Mana tadi? Paling atas ya. Uh, atas, Nah, atas, atas, kelewat, atas. kelewat Tunggu. lagi. Cara mengetahui stadium berapa ACL yang kita alami bagaimana, Pak? Oh, derajat cederanya ada 1, 2, 3. Ya, kalau cara mengetahuinya, kalau secara sendiri sih paling mudah Agak kalau sulit ya. cedera agak sulit. Kalau stadium berat ya, udah putus ya, Hmm. biasanya lututnya bisa Oh, digoyang-goyangin sendiri. goyang sendiri. Ya, Jadi, biasanya kita posisi tekuk, kemudian pahanya kita kontraksiin, tulangnya tuh bergerak-bergerak sendiri. Itu biasanya sudah total diputus ya. Tapi kalau ya. cedera derajat 1 Parsial. derajat itu perlu Kalau pemeriksaan. parsial itu pada pemeriksaan itu akan ketahuan gitu. Itu akan bisa membedakan antara yang sehat dengan yang cedera. Itu akan kelihatan sekali signifikan gitu. Itu akan Ya, kelihatan sekali. bisa bisa diketahui dengan pemeriksaan bersama dokter, ya, fisio atau dengan langsung dengan pemeriksaan radiografi yaitu MRI bisa langsung ketahuan. Itu. Terima kasih Edi Artupa. Sehat selalu. Lekas pulih ya. Lanjut. Ini ada Sri Nih, Wahyuni, Kakak Sri Riwa. Wahyuni. Oke. Kak, apa aja kriteria utama di fase 1 sampai 4 atlet bisa kembali ke lapangan? Oke, gimana Pak Rashid? Oke. Nih, Kriteria panjang nih utama. penjelasannya nih. Kriteria utamanya ya, langsung Ini satu SKS ini. satu RKS ini. Langsung aja. Yang paling utama ya kalau standar internasional ya standar internasional teman-teman sudah melewati program rehabilitasi 4 fase ya atau 4 ada beberapa mungkin di beberapa tempat ada 4 ada 5 ya. Nah paling utama adalah teman-teman bisa lompat 1 kaki. Nah biasanya disebut dengan hop test ya hop test ya kemudian kekuatan ototnya sudah 95%. Ya, 95% antara kanan dengan kiri perbandingannya ya. Kalau yang hop test tadi juga minimum 95%. Minimum 95%.
untuk bisa kembali ke lapangan. Kalau 85-90% sebaiknya melanjutkan program-program rehabilitasinya agar siap untuk kembali ke lapangan. Tuh. Ya biasanya nih kalau di area fisio kita melakukan tes kekuatan ya estimasi 1 RM, kemudian ada tes tes ya, ada tes kelincahan ya, kemudian ada tes apa lagi? Kemarin juga ada kuesioner terkait dengan masalah kesiapan secara mental. Nah, psikologis juga pengaruh nih. Psikologi juga main ya. Iya, Itu kadang paling kita penting juga itu. penting kita kalau ada beberapa case dia secara fisiknya bagus, wah bisa lompat, bisa apa, bisa kekuatannya semua bagus 100% bahkan bisa apa ya kanan kiri improve kekuatannya lebih lebih baik lah sebelumnya. Tapi kesiapannya ketika tes bagus, ketika untuk kembali ke lapangan itu secara psikologis juga sangat berpengaruh. Jadi kesiapan psikologis dan kesiapan fisik juga sangat berpengaruh dalam kembalinya atlet untuk bisa kembali ke lapangan. Jadi nggak hanya ototnya aja yang bagus ya, tapi mental Ya, pun juga harus kuat ya. ya ada juga secara sendi ototnya nekuknya udah bagus, lurusnya bagus, kemudian ototnya kekuatannya kanan kiri 80-90% udah simetris lah. Nah, itu sudah bagus sebenarnya. Kemudian periksa dokter sudah oke. Terus hasil X-ray ulang bagus, MRI ulang semua bagus, tetapi ada yang merasakan nyeri, masih ada rasa nyeri. Kadang rasa nyeri ini rasa nyeri yang nyeri kronis ya. Kalau secara ilmiah itu nyeri kronisnya masih suka berasa kadang-kadang. Nah, itu harus juga masalah psikologis juga bisa masalah psikologis atau masalah fisik lain. Tapi secara fisik pemeriksaan fisik semua bagus. Nah, itu perlu diperiksa lebih lanjut biasanya. Tapi pun juga perlu dicek juga apakah itu dia udah mulai pengapuran atau tidak. Biasanya itu seperti itu. Ya, Ya. bisa. Bisa juga Kalau masih pengapuran. Jadi ada, juga beresiko betul, osteoartritis ya. Meskipun masih ringan. Ada beberapa case betul. seperti itu. Oke. Next pertanyaan siapa Oke. lagi? Cika, Cika. Bapak gimana yang menangani pasien yang latihan fase 2 ACL tapi ototnya masih getar, masih tremor maksudnya kali ya. Latihan seperti apa yang bisa diberikan? Terima kasih, Pak. Oke, mungkin Mas Hadi mau jawab dulu. Untuk fase 2 ACL tapi ototnya masih getar, itu mungkin ada kekuatan ototnya yang belum maksimal. Gitu. Latihan apa yang bisa diberikan? Latihan untuk penguatan seperti SLR atau abduksi. Nah, ini otot mana dulu nih yang bergetar nih, ya kan? Otot bagian apa yang masih ada tremor seperti itu. Itu harus signifikan juga latihan apa yang bisa kita lakukan seperti itu. Misalkan quadricep untuk fase 2 itu bisa kita lakukan dengan latihan wall squat. Dilihat lagi apakah rasa nyerinya sudah hilang atau tidak seperti itu. Lihat lagi untuk kekuatan ototnya seperti apa. Kalau ototnya masih belum mampu dan besar ototnya belum signifikan, itu pasti akan getar. Baik di otot quadricep, hamstring, seperti itu. Oke. Nah, kalau secara ilmiah nih, otot getar tuh biasanya apa ya? Kelistrikannya belum lancar. Nah, kelistrikannya belum lancar. Jadi bisa dengan metode latihan kontraksinya isometrik. Nah, misalkan dengan isometrik. Ya, jadi kontraksi ditahan dalam waktu yang dalam waktu tertentu, misalnya 6, 10, atau 12, untuk bisa mengaktifkan kelistrikan pada otot-otot tersebut. Itu bisa jadi strategi mengatasi getar pada otot. Oke, next. Ini bagus nih pertanyaannya. Di screenshot dulu nih Pak, screenshot. Nah, Yang mana? waduh, Oh ini. mana tadi itu? Belum.
Cika, Cika. Kita screenshot dulu nih. Dah. Oke. Andi Rahim, left. Andi Rahim. Izin tanya Pak, bagaimana untuk latihan pola jalan? Apakah ada fase-fasenya untuk menapak pada tumpuan kakinya? Terima kasih. Jadi, halo? Ya, agak putus nih Mas Adi. Oke, sudah. Oh, sorry. Dah? Ada, ya. Dah. Oke, sorry. Sinyalnya. Izin tanya, bagaimana latihan pola jalan? Apakah ada fase-fasenya untuk menapak pada tumpuan kakinya? Terima kasih. Ada. Misalkan pada saat untuk fase pertama kita lihat dengan menggunakan tongkat, 2 tongkat, yaitu dengan partial weight bearing. Oke. Nah, untuk pola jalannya itu usahakan berada tumpuannya tidak pada tumit, jadi adanya di tengah-tengah telapak kaki. Karena kalau posisinya udah di beban di daerah tumit itu pasti akan udah full weight bearing seperti itu. Jadi bertahap seperti itu. Misalnya kalau udah ada kekuatan lepas satu, jadi dengan posisi bisa usahakan tongkat berada di sebelah kiri, misalkan kalau kakinya yang sebelah kanan yang sakit seperti itu. Dan cara berjalannya bertahap, itu tumit dulu ya kan, dengan kaki yang sehat, tongkat dulu maju, kemudian kaki yang sehat dengan tumit dulu pelan-pelan, kemudian baru kaki yang sakit dulu, kemudian kaki yang sehat. Seperti itu, tongkat, kaki yang sakit, dan kaki yang sehat seperti itu. Jadi bertahap, lihat dulu kondisi kekuatan ototnya ya seperti apa, gitu. Oke. Jadi untuk melatih pola jalan, startnya kita bisa mulai dari penggunaan alat bantu ya. Betul. Biasanya crutch atau pakai apa namanya crutches atau yang pakai di tangan elbow itu apa ya? Elbow crutch. Elbow crutch ya, gitu. Atau Ya, pakai walker. Tapi umumnya pakai pakai crutch ya, aksila. pakai crutch yang pakai yang di ketiak. Aksila. Ya, Ya, aksila atau di aksila. ketiak. Oke, nah biasanya bisa dilatih biasanya dengan mengaktifkan kembali pola-pola jalan yang benar. Ya, mulai dari mengangkat kaki, ya, dengan tumpuan start awal adalah tumit terlebih dahulu, kemudian berpindah berat badan ke sisi yang ditumpu, ke misalnya kaki kiri ya, kaki kiri ke Ya. depan, maka numpu tumit terlebih dahulu, lalu pindahkan berat badan sambil mengayun kaki yang kanan, ya, kemudian kaki kanan numpu dengan tumit, kaki kirinya maka posisi kakinya menjadi jinjit. Nah, ada strategi ya bisa dengan menggunakan berdiri di sisi treadmill. Nah, tapi dengan treadmill pelan aja ya, jangan kecepatan di atas 6. Nah, itu juga merangsang pola latihan pada kaki yang pola latihan berjalan pada kaki yang sakit. Ya, misalnya berdiri di treadmill, kaki yang sehat menumpu di pinggir treadmill, kaki yang sakit mengikuti pattern dari treadmill tersebut, tapi dengan memperhatikan pola-pola jalan. Ya, dari tumit, gas lagi ke belakang, tumit lagi, dan begitu seterusnya. Biasanya butuh pengulangan. Karena berarti berjalan bukan berarti ototnya saja, tetapi yang kita latih adalah sistem saraf motorik juga. Motoriknya aja yang dilatih bukan ototnya saja, tapi otak kita pun juga dilatih. Maka dari itu biasanya saya suka berikan latihan berjalan di pinggir treadmill ya untuk menormalkan kembali, itu bisa sampai 5 menit sampai 10 menit, tergantung kondisi. Terima kasih Andi Rahim. Left. Ya. Mungkin bisa dicoba strategikan. Wih, banyak nih yang nanya nih. Waduh, Erik Fernando. Oke, halo Erik. Erik Fernando. Oke. Play, Kayaknya pernah kenal ya Erik. Kenal, saya kenal. Gimana? Bentar, mana ya? Jika ada pasien yang mengalami TIR ACL grade 2 setelah di MRI, lalu datang ke fisioterapi ingin melakukan terapi fisik,
karena sebelumnya direkomendasikan untuk dilakukan operasi namun tidak mau. Oke, ini saya dapat case seperti ini juga nih. Apakah dengan kasus seperti ini pasien tetap dapat return to sport, Pak? Olahraganya sepak bola. Terima kasih. Oh, berat kalau untuk sepak bola ya. Oke, untuk ACL tier grade 2 sepertinya ini saya pernah dapatkan pasien saya di klinik itu untuk bisa balik lagi ke return sport olahraga sepak bola mungkin kita sarankan menggunakan brace kali ya, seperti itu. Tapi usahakan latih dulu otot-otot di sekitar lutut, baik di quadricep, hamstring, di core atau terutama untuk core yang paling ini untuk melatih supaya bisa kembali ke olahraga seperti itu. Itu pengalaman saya. Ada pasien saya tidak mau operasi, cuman dia bandel gitu kan, tetap bermain sepak bola. Tapi alhamdulillahnya aman gitu kan. Tetap saya latih untuk latih di sekitar daerah lutut, baik latihan wall squat dan semacamnya untuk latihan strengthening itu aman. Selama otot-otot itu kuat, selama otot penyangganya bagus, dan selama tidak ada perputaran atau pivot atau gerakan yang mendadak pada saat bermain. Jadi bermain aman dan menggunakan deker itu sih. Seperti itu sih pengalaman saya, Parasit. Ya kalau kalau pendapat saya pribadi, kalau udah grade 2 olahraganya nggak bisa sepak bola kecuali dia mau operasi. Jadi pilihan, memang operasi itu Pilihan, pilihan. iya. Jadi karena operasi pilihan, kalau untuk olahraganya juga pilihan juga nih khusus jadinya. Jadi kalau saya nggak rekomendasikan sepak bola lagi, tetapi cukup lari, cukup bisa sampai lari lurus, udah itu sudah cukup sampai lompat-lompat, Ah, mampu lompat udah cukup lah di ambil situ. bola enggak? Iya, Tapi kalau untuk bola, gerakan pivoting, kalau menurut pribadi tidak saya disarankan. tidak menyarankan karena resiko. Jadi kalau kita paksakan, resiko radang sendi atau yang disebut dengan osteoartritis itu jadi lebih cepat. Dan akan bisa merusak di bantalan atau meniskusnya juga. Ya, jadi Gitu. sayangnya nih beberapa case ya kalau beberapa case yang dapat ya. Dan saya juga banyak nih yang case dia nggak mau operasi tapi dia mau olahraga aja. Yang penting bisa olahraga udah cukup visio aja. Tiba-tiba bengkak hilang, bengkak hilang, bengkak hilang. Misalnya itu sudah bisa resiko ke osteoartritis dan bisa luka pada bantalan sendi atau tulang rawanya sudah luka dan nggak sembuh-sembuh tuh pasti seperti itu resikonya. Dan alhasil dia baru memutuskan operasi dan benar kalau tulang rawanya sudah luka. Jadi pemulihan pasca operasinya jadi lebih lambat tuh karena kalau udah tulang rawan ya teman-teman nggak boleh numpuk selama 6 minggu bener-bener plek nggak boleh numpuk benar-benar plek nggak boleh numpuk sama sekali karena yang dibutuhkan adalah pemulihan tulang rawanya dulu baru tuh pemulihan si as. Jadi saya pengalaman banyak yang seperti itu jadi saya benar-benar nggak mau rekomendasikan untuk sepak bola lagi. Dan kalaupun olahraga yang ringan mau gym mau zumba ya biasa kalau wanita itu sukanya kapan saya bisa zumba lagi ibu-ibu banyak sekali ya cukup pakai deker ya tapi kalau Kedeker ada aman. aman terus dekernya halus khusus ya jangan sampai yang menekan tempurung karena itu bisa membuat luka baru pada area tulang rawan. Oke, ternyata banyak yang antusiasnya. Mungkin next kita akan adakan IG Live lagi, mungkin dengan tema yang berbeda. Atau jika ACL masih menarik, kita buat tema ACL yang menarik. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Nanti semuanya. jika teman-teman ada yang dihubungi oleh admin, berarti teman-teman berhak mendapatkan giveaway dari Aravisio dan Physical Best. Terima kasih. Saya Terima akhiri kasih, makasih. live kita. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga jadi informatif. Jika ada yang ingin bertanya secara direct langsung bisa DM aja
di Aravisio atau DM melalui physical base, dan insya Allah kita bisa bantu jawab dengan semaksimal mungkin. Kalau ingin konsultasi, ada teman-teman yang ingin berkonsultasi langsung dengan saya Rashid, dan Mas Adi, bisa langsung kontak DM Aravisio, atau kontaknya ada di biografi di IG Aravisio dan Physical Base. Akhir kata dari saya, terima kasih Mas Adi. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang udah hadir di IG Live, dan ketemu. Saya akan adakan IG Live di akhir bulan ini, akan ada IG Live. Mudah-mudahan jadi bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, jangan lupa datang ke Titavi ya. Iklan dulu. Fisioterapi yang Oke, teman-teman fisioterapi, jangan lupa datang untuk daftar sebagai peserta Titavi 2022. Jangan sampai nyesal. Dan jangan lupa untuk datang ke GoEffects-nya Fisioterapi Indonesia. Dan kalian gak akan nyesel untuk bisa datang ke Jakarta. Ayo kita ke Titavi. Ya, oke. Teman-teman fisioterapis, ikut Titavi ya. Saya ikut sepedahan aja Pak, nanti Pak. Oke. Oke, terima kasih Pak Rasid. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum.